Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 4 Oktober 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan terambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 17. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, bercermin dari kehidupan Simson. Tema kita bercermin dari kehidupan Simson. Saudara-saudari, seperti biasa, kita banyak sekali bercermin, baik untuk mematut diri atau menghilangkan noda, ataupun bagi kita yang laki-laki di depan cermin kita mencukur janggut kita. Bercermin dari kehidupan Simson, kita bukan menghakimi Simson. Walaupun mungkin kita temukan kekurangan atau kesalahannya, kita harus akui dan sadari bahwa kita tidak lebih baik dari hamba Tuhan Simson. Tetapi kita renungkan kehidupan kita ini di hadapan kehidupan hamba Tuhan Simson berdasarkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 16 ayat 17 tadi. Simson itu pilihan Allah. Sejak dia dalam kandungan, ibunya Tuhan sudah memilih dia menjadi hamba Allah. Pilihan Allah dalam diri Simson akan menjadi seorang pahlawan, mengawal dan memimpin umat Israel yang pada saat itu belum ada raja bagi umat itu. Suatu pilihan yang sangat mulia. Tentu sangat mulia menjadi pilihan Tuhan, karena seorang pilihan Tuhan, seorang nazir Allah, mendapat karisma yang digunakan dalam panggilannya menjadi pahlawan, menjadi pemimpin, tetapi disyaratkan dengan satu ketentuan atau satu persyaratan yang diikrarkan dengan iman di hadapan Allah. Simson menjadi nazir dengan ketentuan harus dijaga olehnya. Kepalanya, rambutnya tidak boleh dicukur. Karena itu, setiap kali ada masalah, maka Simson menyadari Allah menyertai dia dengan mengingat boleh dipegang rambut kepalanya yang tidak pernah dicukur. Setiap kali dia merasakan memegang itu, maka dia merasakan Tuhan menyertai saya. Setelah bertumbuh, berkembang sebagai seorang pemuda, maka Simson hendak menikah. Tetapi tidak seperti kebiasaan pemuda Israel, karena dia bukan menikah
di kalangan umat Israel, tetapi menemukan wanita Filistin yang justru pada saat itu bangsa Filistin ini sebagai penindas, sebagai perampok umat Israel. Maka ya, orang tuanya tidak bisa menghalangi lagi, dan jadilah pernikahannya berlangsung. Tetapi pernikahan ini tidak berjalan dengan baik, karena istrinya yang dia nikahi, wanita Filistin ini, ditinggalkannya di rumah mertuanya dan dia pulang ke Israel. Namun dengan pernikahan itu rupanya menjadi gara-gara kemarahan Simson kepada orang Filistin dan membunuh banyak orang Filistin karena peristiwa dia mau mengunjungi istrinya yang telah ditinggalkannya, tetapi mertuanya katakan, oh nggak boleh, istrimu sudah diberikan kepada temanmu yang dulu. Ya begitu saudara-saudara, silakan nanti bisa dibaca lebih jauh lagi kehidupan Simson ini. Nasar, seorang nasir Allah, harus dipegang sampai nazarnya itu digenapi. Dan rupanya nasar Simson, yaitu menjaga rambutnya tidak kena cukur, berlaku seumur hidupnya. Tentu dengan nasar yang berhasil dipelihara, dari waktu ke waktu Tuhan akan menambah karisma lain. Tetapi celaka dan menjadi bencana kalau nasar itu dilanggar, bukan ditambah, malah menjadi celaka. Saudara-saudara, pertemuannya dengan Delilah, ini perempuan dari negeri lain, dari lembah Sorek, dikatakan di Alkitab bukan orang Filistin juga, tapi dia dari lembah Sorek. Ini menjadi bencana. Dia tergila-gila nafsu yang membuat dia lupa akan nasarnya. Delilah rupanya diperalat oleh orang Filistin dengan imbalan uang sejumlah besar supaya Delilah menyelidiki apa rahasia kekuatan Simson yang luar biasa itu. Dalam pertemuannya dengan Delilah, sudah 3 kali Delilah membujuk apa rahasia kekuatan Simson. Tetapi 3 kali juga Simson melepaskan diri dari kunci rahasia ini. Dia tidak membukakan rahasia ini. Saudara-saudara, di sini kita bisa bandingkan dengan Yusuf. Yusuf yang juga pernah menjadi dipeluk oleh istri Potifar, tetapi dia mampu melepaskan diri dari pelukan istri Potifar. Akhirnya Simson terkecoh oleh kegilaan nafsunya, lalu dia membukakan rahasia kekuatannya. Simson tidak mampu memegang atau memelihara nasarnya, bahkan melanggar nasar di depan orang lain, dan itu berarti menyangkal Tuhan, menyangkal imannya. Berarti pula Simson sepenuhnya yang sudah melanggar nasarnya. Akibatnya Allah juga meninggalkan dia. Akibat ditinggalkan Allah sangat fatal. Dia disergap orang-orang Filistin, lalu menjadi tawanan mereka, matanya dicongkil, dibutakan, dan dia dibawa ke Filistin, ke kota Gaza, menjadi budak, bekerja bagaikan kuda, memutar gilingan gandum. Namun saudara-saudara, ada waktu bagi dia untuk
merenungkan semuanya, waktu untuk bertobat. Sejalan dengan waktu dia merenungkan dan rela dan mau bertobat, maka rambutnya juga bertumbuh makin panjang. Mengingatkan akan kekuatan yang datang juga dari Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, dengan satu kesempatan ada pesta besar yang diadakan pembesar-pembesar Filistin di satu ruangan pertemuan. Dia menyerukan nama Allah, dia mohon kekuatan. Maka dengan kekuatan itu dia merobohkan gedung pertemuan yang penuh dengan orang pesta, dan runtuhlah gedung itu. Runtuh dengan menewaskan dirinya dan lebih dari 3.000 orang Filistin. Berarti juga membuat orang Filistin kehilangan pemimpin dan rakyatnya dibungkamkan karena kematian 3.000 dengan pemimpin-pemimpin Filistin ini. Saudara-saudara, tema kita bercermin dari kehidupan Simson. Mari kita renungkan, kita aplikasikan tema dan renungan ini dengan pokok sebagai berikut. Pertama, pernahkah Anda berjanji dengan Tuhan? Pribadi berjanji dengan Tuhan. Kalau pernah, apakah janji Anda itu ditaati? Yang kedua, Tuhan memilih Anda. Untuk apa dan dilengkapinya dengan apa? Tidak ada kita yang tidak dipilih. Kita dipilih, dilengkapi untuk apa? Tentu berbagai-bagai pilihan itu kelengkapannya juga berbeda. Yang ketiga, setelah bercermin dari kehidupan Simson, coba sebutkan kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan Simson sebagai nazir Allah. Apa kelebihan dan apa kelemahannya? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami dipanggil agar terima keselamatan. Untuk itu kami harus ikut Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami bercermin dari kehidupan hamba Tuhan Simson, agar kami tetap setia akan janji kami di hadapan Tuhan yang telah banyak kali kami janjikan. Lebih daripada itu, kami dipanggil menjadi saksi dan menjadi pelayan Kristus. Ada saatnya kami melayani sebagai penatua, sebagai komisi, sebagai guru sekolah minggu. Untuk itu kami dibekali dengan talenta dan karunia. Kami berjanji untuk setia pada panggilan tugas dan pelayanan kami. Karena banyak sekali penghalang, godaan yang merongrong kesetiaan kami. Seperti kehidupan suami istri, kami dibekali dengan cinta kasih, namun cinta kasih kami sering kami abaikan. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami tetap bertahan, bahkan selalu disegarkan untuk setia akan janji Tuhan yang harus kami pegang, dan kami juga berjanji untuk itu. Inilah doa kami, ya Tuhan Yesus. Dengarkan dan kabulkan doa ini. Amin.